Pagi Bro Gunawan. Ya, pagi bro. Udah boleh nih kita coba share-share pengalaman yang ada di dunia maintenance dari tahun 2020 ini sampai bertemu dengan kondisi pandemi ya bro ya. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman untuk menghadiri webinar ini pada kesempatan ini. Saya memperkenalkan diri ulang, mungkin ada beberapa yang belum pernah lihat saya. Saya Gunawan, saya mengepalai suatu divisi maintenance di Selindo. Saat ini saya mencoba ini menjelaskan bahwa apa sih temuan-temuan masalah di tahun 2020 ini sampai bertemunya pandemi ini. Jadi pada kesempatan ini mungkin langsung aja poinnya. Yang jadi sorotan utama yaitu kita punya kendala di dominasi masalah Iwan, di mana mungkin teman-teman mendapatkan suatu surat yang dimana surat cinta kalau di dunia lelucuannya dunia teknis ya, karena kita tidak mau terlalu pusing memikirkan suatu masalah jadi terlalu serius. Jadi ini surat cinta dari Telkom yang dimana menyatakan bahwa mereka sudah tidak dapat memberikan support lagi terkait solusi Iwan. Ya, dan kita juga sebenarnya ingin segaris juga menghimbau juga buat teman-teman bahwa sebenarnya ini juga menjadi prioritas atau pemandangan atau pemikiran ke depan. Solusi Iwan ini akan didorong menjadi suatu solusi yang berbau IP, gimana dikenal sebagai SIP. Nah, untuk menjalankan SIP ini sebenarnya condong menggunakan perangkat yang akan dikenal di depan sebagai SBC. Nah, untuk kondisi saat ini mungkin kita banyak lama untuk melakukan troubleshooting karena memang di Telkom sendiri pun juga tidak menaruh prioritas utama untuk memperbaiki link E1 ini. Sehingga troubleshooting untuk kedepannya akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Dan juga 11-12 dengan informasi bahwa ada isu namanya di Avaya itu media gateway seperti tipe 650, G430, bahkan juga banyak customer kita yang masih menggunakan communication manager yang sifatnya CM5, CM6, CM7, dan itu sudah terjadi beberapa sounding dari pihak prinsipal yaitu adanya end of sale dan end of life. Di sini kenapa kita harus Gun, sorry Gun, tanya Gun. Iya Pak. Halo Gun. Ya. Iya bro, ya bro, kenapa? Ada kaitannya nggak dengan maksudnya barang-barang yang kebanyakan sudah mulai end of support ini dengan kesulitan ketika kemarin customer kita yang mau WFH seperti itu, rata-rata apa sih yang mereka minta gitu ya ketika untuk work from home gitu? Nah, jadi untuk di sini ini ada kaitannya sih bro dengan isu-isu ini dengan work from home gitu. Dengan tiba-tiba kita bertemu dengan kondisi yang baru saat ini kan berbeda ya dengan yang saat sebelum-sebelumnya kita kerja. Dulu customer lebih dominasi kerja di office. Nah, sekarang banyak permintaan yang mulai adanya bagaimana sih solusi terkait WFH yang harus dilakukan. Nah, akhirnya ini menjadi suatu tantangan juga di tim maintenance karena kan kita tidak pernah, dulu tidak pernah mempunyai solusi yang harus dilakukan sebelum-sebelumnya. Sehingga sekarang ini kita harus memikirkan sebuah solusi gimana customer bisa melanjutkan bisnisnya secara WFH juga atau juga mungkin sebagian WFH, sebagian WFO, seperti itu bro. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, Om Gun, Bro Gun, mungkin kita tanya ke teman-teman sekalian ya, ke audiens, bagaimana sih jika mereka mulai work from home itu challenge mereka apa aja gitu ya. Saya launching polling, ya. Nanti kita coba lihat ya. Silakan. Ketika mulai diterapkan work from home, berapa lama waktu yang diberikan perusahaan Anda untuk mempersiapkan work from home? Dan kemudian menurut teman-teman, apa kendala terbesar yang Anda rasakan ketika implementasi work from home? Silakan, bisa dijawab. A few moments later. Menarik. Kita lihat, masih kita tunggu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Di awal-awal saya melihat ada yang ekstrim antara cepat sekali dan lebih dari 2 minggu, itu 2 kutub ekstrim yang kelihatan, tetapi kelihatan rata dan
lebih banyak yang butuh waktu panjang gitu. Iya, iya. Jadi memang sebagian besar butuh atau diberi waktu lebih dari 2 minggu untuk menyiapkan work from home. Dan kalau kita lihat 60% itu menjawab kendala terbesarnya itu adalah sistem yang tidak mendukung. Ya. Saya bisa share supaya bisa teman-teman. Nah, ini mungkin nanti benar ya Gun bahwa banyakkan sistem yang nggak mendukung untuk mengimplement work from home itu atau gimana? Bisa cerita Gun? Iya, sebenarnya sih memang kalau dilihat dari pengalaman sampai saat ini memang sejalan ya, banyak customer kita yang memang infrastrukturnya kurang mendukung, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mencarikan solusi-solusi lain. Ini lebih ke kita membutuhkan interaksi dengan customer aja sih. Mungkin di momen ini akan menjadi suatu momen yang dimana customer bisa coba engage, kita juga coba engage ke mereka, apa sih solusi-solusi yang bisa diberikan kepada mereka, karena kan kita tahu ya, setiap customer punya environment yang berbeda, jadi kita tidak bisa menjudge, oh ini harus seperti A, ini seperti B gitu. Jadi kita harus lebih ke komunikasi tiap customer sih. Gitu. Nah, rata-rata kemarin waktu kita bantuin setup work from home itu berapa lama ya, Bro Gun, per customer ya? Berapa lama waktu yang mereka sebenarnya sih kalau semua infrastruktur dan persiapannya sudah selesai, mungkin sekitar 1 mingguan lebih lah. Tapi terkadang balik lagi memang kita mengerti karena pandemi ini baru-baru terjadi saat ini, mungkin orang juga bingung apa yang harus dilakukan, dan kita sendiri juga bingung harus ngelakuin seperti apa. Mungkin lebih juga proses ini terhalang oleh internalnya tiap customer karena butuh proses approval segala macam sih. Kita bertemu seperti itu. Iya. Gitu, Bro. Nah, Bro Rudi, gimana? Mau nambahin? Silakan. Ya, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara BCP sama WFH ini, Pak Bro Arman ya. Jadi, memang kalau BCP yang saya tahu adalah menyiapkan satu tempat tersendiri gitu kan, sedangkan kalau WFH di rumah. Jadi memang kelihatannya beda infrastruktur yang perlu disiapkan. Makanya untuk WFH ini mungkin nggak kepikiran sebelumnya gitu. Sehingga Manto, saya bisa menambahkan sedikit ya. Monggo, Pak. Berkenaan dengan surat cintanya dari Telkom yang Gunawan sampaikan dengan BFH dan juga barusan yang disampaikan Rudi dan Armanto juga sebelumnya bahwa BCP atau redundancy dan sebagainya itu yang dipikirkan adalah another site ya. Tetapi another site-nya itu bukan rumah pribadi employee gitu. Nah, sehubungan dengan SIP Iwan ke SIP dan sebagainya ya, ini adalah mengenai voice routing. Bagaimana voice routing yang tadinya hanya disiapkan untuk lokasi-lokasi tertentu, redundancy site dan sebagainya atau lokasi yang berbeda, ini dibawa ke rumah, di mana rumah itu adalah domestik ya, jalurnya apa yang ada di rumah gitu. Dan ini menjadi suatu kebingungan untuk semua pelaku bisnis ya, dan kita coba beberapa ya, tentu saja Gunawan tadi sampaikan 1 mingguan itu kebanyakan koordinasi, boleh nggak ini ke kiri, boleh nggak ke kanan, boleh nggak diginiin, boleh nggak dibuka port ini, boleh nggak. Nah itu yang takes time. Pada implementasinya ya biasanya dia lakukan malam-malam begitu ya Gun ya. Iya, pagi harus selesai gitu. Tapi koordinasi ini yang takes time gitu. Kira-kira itu pendapat saya yang mengenai voice routing ini salah satu challenge-nya gitu. Iya.